Di sekolah SMA yang terkenal ini, terdapat seorang gadis SMA yang biasa saja yang bernama Momo Adachi, yang tidak terlalu dikenal banyak orang karena penampilannya yang tidak good looking. Dia sering menjadi bahan tertawaan teman-temannya, dan di sekolah ini juga terdapat seorang siswa populer yang bernama Kairi Okayasu. Dia sangat terkenal di kalangan para gadis karena ketampanannya. Banyak sekali gadis-gadis yang ingin menjadi pacarnya. Di samping kepopulerannya ini juga, ada gadis lain yang nasibnya sama dengan Kairi Okayasu. Dia adalah Sae Kashiwagi. Dia memiliki wajah yang cantik dan imut. Dia juga cukup terkenal di kalangan para bujang, tapi dia ini tidak memiliki sifat yang bagus. Dia seringkali merebut kebahagiaan orang lain, terutama teman dekatnya. Suatu hari Momo diejek terus-terusan oleh teman sekelasnya karena penampilannya. Namun kejadian ini dilihat oleh pria yang bernama Kazuya Toujigamori. Dia adalah salah satu cowok cool dan populer di sekolah Momo. Dia juga menjadi pria satu-satunya yang disukai oleh Momo. Tapi Momo bukanlah kriteria wanita yang disukai oleh Kazuya, karena Kazuya menyukai gadis cantik. Sementara Momo memiliki kulit yang terlihat gelap. Mulai dari sini dia terus merawat dirinya agar terlihat lebih putih. Dia juga sering menggunakan produk kecantikan secara berlebihan supaya hasil pemutihannya lebih cepat saat jam istirahat makan siang. Momo tak bisa menutupi rasa sukanya kepada Kazuya di depan Sae. Namun dia juga sadar kalau Sae mempunyai sifat yang suka merebut kebahagiaan orang lain. Agar Sae tidak melakukan hal-hal tak diinginkan kepadanya, Momo terpaksa harus berbohong kalau pria yang dia sukai adalah Kairi. Tapi sepertinya Sae tidak begitu tertarik dengan Kairi. Nah, dari kejadian ini juga Kairi sempat mengedipkan matanya kepada Momo. Setelah apa yang dilakukan Kairi ini, banyak sekali penggemar Momo yang tidak terima. Mereka langsung ingin menyerang Momo. Kairi juga sempat berbohong kepada mereka kalau dia dan Momo sudah pernah berciuman. Tentu saja di sini Momo tak terima. Dia langsung menemui Kairi. Dia sangat kesal kenapa Kairi harus berbohong kepada gadis-gadis itu, dan sejak kapan juga mereka pernah berciuman. Di sini Kairi mempunyai ide untuk membuat ciuman mereka itu nyata. Kairi langsung saja mencium Momo di dalam kelas yang sepi, dan ternyata juga kejadian ini telah direkam oleh Sae. Dan Sae juga berniat untuk menyebarkan video ini ke grup sekolah. Alhasil keesokan harinya berita sudah menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Momo sangat kesal kepada Kairi. Dia berpikir kalau ini semua pasti rencana Kairi. Dan karena video ciuman mereka sudah tersebar, Momo malah mengajak Kairi untuk berkencan. Dan Kairi pun menyetujuinya. Di sini Kazuya menemui Kairi. Dia memperingati Kairi, agar Kairi jangan pernah mempermainkan Momo sedikit pun. Saat pulang sekolah Kairi bertemu dengan kakaknya yang bernama Ryo. Ryo juga ternyata akan menikah dengan Misao kekasihnya. Mereka terlihat bahagia mentikan momen sakral itu. Tapi nasib Kairi juga tidak terlalu baik di rumah. Ayahnya terlihat pilih kasih. Dia selalu membandingkan Kairi dengan kakaknya. Menurutnya Ryo jauh lebih baik dibandingkan Kairi. Keesokan harinya, saya bertemu dengan Momo. Dia mengatakan kalau Kazuya tak ingin bertemu dengan Momo lagi setelah dia melihat video Momo bersama Kairi saat berciuman. Tentu saja itu membuat Momo sangat sedih. Di samping itu juga saya selalu saja mengatakan keburukan Momo di hadapan Kazuya yang sedang sakit. Sementara di tempat lain, Kairi ingin Momo menemui Kazuya yang sedang sakit. Dia juga tahu kalau Kazuya menyukai Momo. Momo dan Kairi berlari menuju tempat Kazuya dirawat. Tapi itu dilihat oleh Sae. Saya mempunyai ide untuk membuat kesalahpahaman. Dia langsung memeluk Kazuya begitu saja. Dan itu dilihat oleh Kairi dan Momo. Namun di sini Kairi berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Kazuya, kalau Kazuya jangan sesekali mempercayai Sae. Karena apa yang dia katakan tentang Momo adalah kebohongan. Namun saya tetap saja membela dirinya dan menyalahkan Momo. Dan untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan saya adalah kebohongan, Momo ingin melompat ke bawah. Tapi karena angin yang kencang dia malah terjatuh. Untung saja ada Kazuya yang segera cepat menarik tangan Momo. Dan setelah kejadian ini, Momo dan Kazuya resmi berpacaran. Sementara Kairi sendiri menerima semua itu dengan santuy. Tapi berbeda dengan Sae, dia malah ingin menghancurkan hubungan Kazuya dengan Momo. Suatu hari dia memiliki ide yang cemerlang. Suatu hari sebelum menjelang ulang tahun Momo, Kazuya ingin membelikan Momo hadiah. Dan di sini Sae menawarkan dirinya untuk membantu Kazuya. Dia merekomendasikan sebuah parfum untuk Kazuya berikan kepada Momo. Kazuya pun setuju untuk membeli hadiah itu. Dan dia pun langsung memberikan hadiah itu kepada Momo. Di sini terlihat Momo sangat menyukai hadiah dari Kazuya. Malam harinya tiba-tiba saja saya menghubungi Momo. Dia meminta pertolongan kepada Momo. Dan saat menemuinya, Momo malah dijebak untuk bersama seorang pria. Sedangkan saya menggunakan parfum milik Momo. Agar saat dia menemui Kazuya, Kazuya mengira kalau dia adalah Momo. Namun pada saat itu Kazuya langsung sadar kalau itu bukanlah Momo melainkan Sae. Saya hanya ingin Kazuya membenci Momo. Dia juga mengatakan hal tak masuk akal. Dia memfitnah Momo bersama seorang pria di sebuah kamar hotel.
Saya langsung saja membawa Kazuya bertemu dengan Momo. Tapi di saat itu juga Kairi melihat saya dan Kazuya. Dia langsung kepo dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di tempat lain, Momo yang baru sadar setelah dibius pria tak dikenal ini langsung kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan Kazuya juga sudah berada di dalam kamar hotel. Tentu saja apa yang dia lihat ini membuat dia sangat kesal, tapi tidak dengan Kairi. Dia tahu kalau Momo tidak bersalah. Dan dia juga tahu kalau dalang dari semua ini adalah Sae. Dia pun mulai memancing Sae untuk mengatakan kebenarannya. Dan itu juga didengar oleh Momo dan Kazuya. Tapi anehnya setelah kejadian ini, Kazuya malah memutuskan hubungannya dengan Momo. Dia benar-benar tak ingin bertemu dengan Momo lagi. Dia juga tak ingin mengobrol dengan Momo lagi. Tentu saja Kairi sangat marah, karena Kazuya menyia-nyiakan wanita sebaik Momo. Hari-hari Momo lalui dengan penuh kegalauan. Tapi selalu ada Kairi yang menemaninya. Dia mengajak Momo berjalan, dan membuat kue. Dan ternyata juga Kairi ini adalah seorang koki kue yang handal. Dan saat di sekolah Momo benar-benar tak bisa berkata banyak. Ternyata Sae dan Kazuya sudah jadian. Untuk menyemangati Momo, Kairi selalu ada di samping Momo. Dia selalu membuat Momo tertawa. Karena sejak awal Kairi sudah menyukai Momo. Dia pun menyatakan perasaannya kepada Momo. Dan Momo pun menerima hal itu. Mereka menjadi sepasang kekasih. Kairi juga mengenalkan Momo kepada kakaknya Tio. Tapi lagi-lagi ayah Kairi selalu membandingkan Kairi dengan kakaknya Rio. Dan itu membuat Kairi tak suka. Keesokan harinya di sekolah, Kairi meluapkan marahnya dalam bermain basket. Dan tanpa disadari juga Kairi meninggalkan ponselnya. Dan kemudian terlihat saya menemukan ponsel Kairi. Dia melihat-lihat isi ponsel itu. Setelah itu dia memberikannya kepada Momo. Ternyata sebelum itu saya sudah mengganti wallpapernya dengan foto Misawa kekasih kakak Rio. Malam hari saat acara pesta, terlihat Momo menemui Misawa. Dia bertanya tentang kedekatan Misawa dengan Kairi. Ternyata dulunya Misawa adalah guru les private Kairi di saat Kairi tak ingin masuk sekolah. Dan karena hal itu juga Misawa menjadi dekat dengan Kairi. Dan setelah mendengar hal itu Momo sedikit lega. Tapi hal itu tiba-tiba berubah saat dia melihat kedekatan Kairi dan Misawa. Dan itu membuatnya cemburu. Beberapa hari telah berlalu, Kairi mulai berlatih untuk membuat kue. Karena dia akan mengikuti kompetisi. Sementara Momo sendiri akhirnya bertemi dengan Kazuya kembali. Dia juga tahu perasaan Kazuya yang sebenarnya, dan hubungannya dengan Sae juga. Namun Momo juga masih dilema dengan perasaannya. Tapi di saat mereka berjalan, Momo tak sengaja lewat di depan sebuah restoran kecil. Dan di sana terpampang wajah Kairi yang sudah memenangkan sebuah kompetisi. Momo masuk ke dalam restoran itu, dan di sana dia melihat hasil karya dari Kairi, dan itu membuatnya ingat semua kenangan dirinya bersama Kairi dulu. Di sini Kayuza langsung sadar kalau Momo ternyata sangat mencintai Kairi. Dia pun langsung mengikhlaskan Momo untuk bersama Kairi. Sementara di tempat lain, Kairi berusaha untuk mengambil liontin yang diberikan Momo kepadanya, yang telah diambil beberapa pria nakal. Mereka juga melimparkan liontin itu ke laut. Melihat hal itu Kairi berusaha untuk mengambilnya. Namun Kairi menjadi pingsan karena terlalu banyak meminum air laut. Namun untung saja keberadaan Kairi ini langsung ditemukan oleh Momo. Dia langsung memberikan Kairi nafas buatan. Dan itu membuat Kairi bisa diselamatkan. Dan sampai akhirnya mereka bisa menikmati kebahagiaan bersama. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Nah teman-teman bagaimana menurut kalian alur cerita film ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.